khairul anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus wonten ngarsanipun Simbah Kiai Syuhada Atia Rois Surya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap dengan bangsa Allah Inai, Bapak Camat Maos atau yang mewakili yang saya hormati Ketua Majelis Wakil Cabang Tanfidiatan Wasyuriatan MBC Maos, yang saya hormati Lembaga Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Ibnu IPPNU Banser, dengan mari dari Kilawas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan sebelum kita menaikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang saya hormati. Oh ya, yang belum saya hormati, paduan suara. Tepuk tangan untuk paduan suara. Ujarku kayak lagunya Nasi Daria. Sebulannya grup paduan suara Maos. Hadirin hadirat yang saya hormati, atas nama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cilacap, kami mengucapkan selamat kepada pengurus MBCNU yang hari ini, malam ini dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dipikul, dilaksanakan secara baik. Amanah ini sudah menjadi kewajiban para pengurus untuk melaksanakan tugas-tugas keorganisasian. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang besar, Jamiah Kabiroh. Karena menurut survei, Lembaga Survei Indonesia menghitung jadi jumlah orang NU yang silap di Indonesia itu jumlahnya berapa? Ternyata jumlahnya itu 56,9% orang Indonesia itu bertalian dengan Nahdlatul Ulama. Berarti kalau dihitung jumlahnya sekitar 138 juta orang Indonesia adalah orang NU. Kata apa mboten, Bu? Kata luar biasa. Karena organisasi yang besar, maka tanggung jawab yang akan dipikul oleh kita juga besar. Mas'uliyah kabiroh. Kita ini organisasi Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan oleh para ulama dengan niat yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu kita yang meneruskan warisan Nahdlatul Ulama harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa Nahdlatul Ulama bukan sekedar jamaah, tapi jamaiyah, bukan hanya sekedar orang kumpul, tetapi merupakan organisasi. Karena sesuatu yang baik, kata sahabat Ali, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham, bahwa perkara hak yang tidak dikelola secara profesional, secara baik, maka akan terkalahkan dengan sesuatu yang buruk tapi terorganisir dengan baik. Oleh karena itu kewajiban kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, bagaimana kita menata organisasi ini dengan tata kelola yang baik dan tata kelola yang benar. Persoalan di Nahdlatul Ulama salah satunya tantangannya adalah organisasi yang tidak efektif. Nah, kita sudah mengawali Bapak Ibu semuanya di pengurus cabang NU itu, saya itu PJ Ketua NU Kabupaten Cilacap, wakil saya itu 9, akeh banget. Arep ngapa nang kantor NU wong sangat wakil ketua, tapi alhamdulillah 9 wakil ketua itu semua bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi ketua ini kepenak. Jadi kalau ada acara cuma hadiri, waka membidangi. Karena apa? Mereka itu semua sudah bergerak semuanya. Dan kemarin PCNU dari Tangerang Selatan itu studi banding ke Cilacap.
Kalau biasanya studi banding selalu lazisno, kemarin KBI HNU yang studi banding. Kalau kemarin itu aneh, studi banding bagaimana mengelola organisasi. Kenapa ada 9 wakil ketua semua bergerak, semua melakukan tugas-tugasnya masing-masing. Mereka itu bingung bagaimana caranya. Alhamdulillah Cilacap sudah melakukan, dan harapan kami di MBCNU mau juga akan melakukan secara profesional. Alhamdulillah PCNU Cilacap itu jadi sorotan kata pengurus cabang di luar Cilacap. Katanya Cilacap itu adalah andalan PCNU se-Indonesia. Tepuk tangan untuk Cilacap. Siapa yang mendukung MBC Maos? Ya, jadi baik itu karena MBC di Cilacap. Perolehan poin NU terbesar se-Indonesia, kader terbanyak se-Indonesia. Nah, ini sungguh luar biasa. Oleh karena itu harapan kami teman-teman pengurus yang ada di MBCNU Maus ini akan bergerak sesuai dengan aturan organisasi ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah yang namanya kantor NU hari ini tidak seperti 20 tahun yang ketika saya jadi sekretaris NU. Hampir tiap hari itu ada mobilitas, ada rapat dan lain-lain. Kemarin ada yang ketika saya jalan-jalan ke MBC ada yang ngeluh, Pak Ketua, ini teman-teman pengurus itu kalau diajak rapat nang kantor NU itu sulit. Jadi mereka itu nggak mau datang ke kantor. Terus saya bilang, gue kok kebalikannya kalau di cabang. Pengurus cabang NU gue walaupun orang anak acara nang NU, kepengen gue mari kantor NU lu. Ngomongnya mari bojone jadi ya acara NU gue. Padahal ada diskusi. Jadi alhamdulillah mobilitas kita lumayan cukup tinggi. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ada 3 tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang pertama mas'uliyah ummatiyah, yaitu tanggung jawab keumatan. Kita itu diberi tugas, dari pengurus diberi tugas tanggung jawab keumatan. Yang pertama wiqayatul ummah, menjaga umat. Menjaga umat dari apa? Dari min afhamil munharifah, dari paham-paham yang melenceng. Kita masuk NU itu karena ingin menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, warga kita harus dijaga. Paham-paham yang melenceng itu, kalau zaman dulu zamannya Nabi ada Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu. Di Indonesia ternyata juga ada nabi palsu. Hendra Sugianto wong Tegal bakul cilok ngaku jare nabi. Bakul cilok pengen ngaku jare nabi. Jadi begitu juga hari ini Bapak Ibu semuanya, kita juga harus hati-hati. Ada orang yang tadinya amaliyahnya sama seperti NU, lama-lama kemudian bercerita, saya bertemu dengan malaikat Jibril ketika hari raya Idul Fitri, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Masya Allah, ini sudah menyimpang. Jadi kita punya kewajiban menjaga umat min afhamil munharifah, dari paham-paham yang melenceng, yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua min harakatit tatarruf, dari gerakan-gerakan radikal. Jadi kalau kemarin kita sering diperdengarkan dengan teroris yang ngebom di sini, gitu. Mereka itu beranggapan bahwa kalau dia ngebom kemudian mati pasti masuk surga. Ajaran mereka itu membunuh orang adalah pahala. Jadi mereka itu bom bunuh diri dari hotel ke hotel, mereka dipandu oleh salah seorang yang berpaham radikal. Nahdlatul Ulama tidak mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal, tapi mengajarkan ajaran kita tawassuh, tasamuh, adil. Jadi nilai-nilai yang dibangun kita adalah nilai-nilai yang tasamuh, toleran. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama punya kewajiban menjaga umat dari itu.
Kemudian yang ketiga, kita punya kewajiban takwiyatul ummah, memperkuat, memberdayakan umat. Kenapa? Karena orang NU potensinya sebenarnya luar biasa banyak, tetapi kita sering cuma jadi objek, tidak menjadi subjek. Kita sudah saatnya bukan hanya menjadi penonton, tetapi kita saatnya menjadi pelaku. Jangan sampai kemudian ketika pemerintah melakukan pemberantasan stunting, terus ada komentar paling-paling sing stunting kayak mereka wong tuane ibune mesti muslimat ora fatayat. Jadi jangan seperti itu, saatnya terbalik, bahwa fatayat muslimat tampil untuk memberantas stunting, memberantas kemiskinan, kurang gizi dan lain-lain. Sudah saatnya kita menjadi subjek. Kita punya banyak hal, dan saya ucapkan terima kasih MBCNU yang memberikan layanan kepada umat. Jadi potensi-potensi yang ada di Maos, kemudian orang-orang yang punya kemampuan di bidang kesehatan membentuk, dan hari ini klinik NU di Maos sebuah kebanggaan bagi KCNU Cilacap. Karena KCNU Cilacap itu kalau laporan ke PBNU mempunyai 4 klinik yang dibina. Pertama klinik Amanu Majenang, 2 Azharo, 3 klinik NU Maos, dan keempat klinik Masitoh di Kroya. Ini mungkin bisa menjadi bekal ketika kita mendirikan yang lebih besar lagi rumah sakit, maka pionirnya sudah ada termasuk di Maos. Oleh karena itu, atas nama saya mengucapkan terima kasih, dan saya sudah sampaikan kepada pengurus di klinik NU Maos bahwa untuk hibah klinik Maos mempunyai porsi sendiri, karena kemarin jadi polemik, jadi jatah MBC ya digabung dengan klinik. Saya sudah tegaskan bahwa klinik mempunyai porsi sendiri. Oleh karena itu silakan dirumuskan untuk kegiatan di tahun 2007, kegiatan di klinik Maos. Bapak Ibu semua yang saya hormati, jadi kita mempunyai kewajiban bagaimana potensi yang ada, sumber daya yang ada di Maos ini untuk bisa digiatkan. Kita punya tugas untuk melakukan konsolidasi, yaitu konsolidasi sumber daya manusia dan konsolidasi kemandirian organisasi. Konsolidasi sumber daya manusia, harapan kita ke depan orang-orang NU. Kalau zaman dahulu itu anaknya orang NU mesti sarjana agama kabeh, mulai nang kiai kabeh. Tapi hari ini sudah alhamdulillah anaknya pengurus NU pada di fakultas teknik, fakultas kedokteran, dan fakultas-fakultas yang lain. Ini tentu saja potensi bagi kita untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Cilacap ini. Termasuk alhamdulillah para pejabat eselon 2 di Kabupaten Cilacap yang NU juga sudah banyak. Alhamdulillah. Dimulai dari ketua PCNU-nya, karena kebetulan di Dinas Pendidikan ada kepala badan pendapatan yang kemarin itu ikut PDPKP, kepala dinas lingkungan hidup ikut PDPKP, besok akan disusul oleh beberapa kepala OPD, kepala dinas eselon 2. Jadi kita saatnya bangga bahwa kader-kader kita itu juga banyak yang ada di birokrasi. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang NU jangan sampai kemudian rendah diri. Kita sudah saatnya untuk melepaskan dari sikap-sikap yang hanya sebagai objek saja, tapi saatnya kita menjadi subjek, saatnya kita tampil, saatnya kita melakukan sesuatu untuk Nahdlatul Ulama. Jangan mewariskan kepada anak cucu kita kebutuhan, kemiskinan. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Jadi kita sudah saatnya bangkit untuk Indonesia, untuk Nahdlatul Ulama. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa la minkum.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.